Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat bergabung kembali dalam ibadah online GPDI Betani Pekanbaru. Kita mengetahui bersama-sama bahwa Allah kita adalah Bapa yang penuh dengan kesetiaan dan berlimpah kasih karunia-Nya. Dan setiap rencana dan rancangan yang ada padanya adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Bagi setiap anak-anaknya yang percaya dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Bila kiranya setiap janji-janji Tuhan boleh kita terima dan kita rasakan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini mari bersama-sama dengan kami kita mengangkat pujian dan penyembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
mengucap syukur, Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang selalu menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Di segala musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa besar kesetiaan-Mu, dan kami boleh ada saat ini. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Yesus. Kami menaikkan setiap pujian kami kepada-Mu ya Yesus. Dengan apa kami balas selain dengan memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami di setiap musim kehidupan kami. Kami boleh menyadari bahwa besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada,
Kita kembali bertemu pada pagi hari ini dalam nuansa ibadah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap masih bisa beribadah. Sekalipun ada di antara Bapak Ibu yang terutama yang sudah lanjut usianya maupun keluarga-keluarga muda yang belum memiliki kesempatan banyak untuk bisa hadir dalam gedung ibadah karena masih riskan dengan kondisi kita yang masih belum berakhir pandemi corona. Oleh sebab itu, saya anjurkan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun berada, ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh ingin ikut ibadah dalam ibadah online ini, persiapkanlah dirimu seperti Anda ada di dalam ruangan ibadah dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh beribadah, mengikut menyanyikan pujian yang dinyanyikan, dan juga perhatikan firman Tuhan dengan seksama. Tiba gilirannya kita akan membaca firman Tuhan, tapi saya percaya lagu tadi memberkati Bapak Ibu. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan, pasal yang ketiga, ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarkan baik-baik, saya akan baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan besar kesetiaanmu, atau great is His faithfulness. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kepada kami diperdengarkan kembali firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman-Mu Tuhan berkati sehingga kami semua pendengar diberkati. Terutama juga hamba-Mu diberkati, diberi kemampuan untuk dapat menguraikan dan menjelaskan kebenaran firman-Mu supaya kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Diyakini oleh bapak-bapak gereja maupun terdahulu dari semua orang yang mempelajari firman Tuhan, bahwa kitab Ratapan ini disusun oleh Yeremia dan juga menjadi orang yang menyaksikan langsung atau saksi mata atas penghancuran kota Yerusalem dengan bait sucinya. Sebab di pasal 3 ayat 1 sana ditulis dengan jelas, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan oleh cambuk murkanya. Kitab ini ditulis mulai dari pasal 1 ayat 1 dengan bahasa yang cukup menyedihkan. Karena ditulis dengan bahasa demikian, coba perhatikan dan dengar baik-baik. Betapa terpencilnya kota itu, artinya kota Yerusalem, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia. Kalau sudah jadi janda berarti sudah ditinggalkan. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Kitab ini mengisahkan kesedihan melihat penghancuran kota Sion, kota Yerusalem beserta bait sucinya, oleh karena pelanggaran dan dosa daripada umat-umatnya. Tragedi kadang terjadi untuk mengungkapkan kehendak Tuhan, mendisiplinkan atau menghukum umatnya karena dosa dan pelanggarannya, karena dosa dan pelanggaran umatnya termasuk pemimpinnya. Tapi juga melalui tragedi ini Allah mengungkapkan betapa kasih-Nya yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak meninggalkan umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Ratapan ini pasal 3, mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, kitab ini berada di tengah-tengah dari keseluruhan 5 pasal. Pasal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pasal 3 itu ada di tengah-tengah, dan pasal 3 ini penting karena di dalam pasal 3 inilah kita dapat mengetahui betapa Allah mengungkapkan, menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa, kasih-Nya yang tak berkesudahan, kasih-Nya yang besar, ya. Kasih-Nya yang luar biasa.
Artinya dia tidak pernah meninggalkan umat-umat pilihannya, dia tidak pernah meninggalkan mereka, dan dia berkeinginan untuk menyelamatkan mereka. Nah, sekarang di kota Yerusalem, kalau Bapak Ibu pergi berziarah ke sana, masih ada tembok yang disebut dengan tembok ratapan. Itu bagian daripada tembok bagian barat dari komplek Bait Suci yang di kota Yerusalem, yang pernah dibangun kembali oleh bangsa Yahudi ketika mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Nah, saya percaya dengan adanya tembok ratapan ini menjadi satu pembelajaran, mengingatkan kita akan tragedi-tragedi masa lalu. Ya, saya percaya mengandung makna rohani yang membawa kita sekarang, generasi sekarang, untuk melihat bahwa tragedi untuk menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup sekarang ini. Nah, kita baru lewat saja tahun 2020, tahun yang penuh dengan tragedi, bukan hanya di kota kita, bukan hanya di bangsa kita dan negara kita, tapi melanda seluruh dunia, bahkan umat manusia. Ya, kita diizinkan masuk ke tahun 2021. Sudah berlangsung 17 hari sampai hari ini. Dan ke depan sampai sisa waktu tahun 2021, kita belum tahu apa yang akan terjadi karena pandemi corona belum berakhir. Kesedihan, rasa duka, rasa pilu yang menyelimuti setiap pribadi, mulai daripada wadah keluarga, mungkin juga wadah gereja, atau juga bangsa dan negara kita. Itu bisa terjadi, dan masih ke depan belum tahu bagaimana akan berakhir karena pandemi corona masih ada. Sekalipun kita mendengar ada harapan-harapan yang timbul dengan telah diproduksinya vaksin, tetapi ingat bahwa vaksin yang diproduksi belum dapat memenuhi seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi, karena jumlah umat manusia cukup banyak, mungkin sekitar 7 miliar lebih. Ini membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sampai akhir tahun kita belum tahu apakah semua masyarakat kita sudah dapat menerima vaksin. Ya. Tadi diungkapkan bahwa tragedi yang terjadi sebagai ungkapan Allah untuk menghukum, mendisiplinkan umatnya. Ya. Dan ini tercatat di dalam firman Tuhan, juga dicatat di dalam agenda-agenda penting dalam suatu negara apabila tragedi itu terjadi, mungkin karena bencana alam. Dalam firman Tuhan pernah tercatat tragedi yang memusnahkan bangsa umat pilihannya, yaitu umat Yahudi, umat Israel, ketika mereka dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tragedi ini tercatat yang oleh Allah dicatat dengan makna yang disebutkan, bahwa apa yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu bangsa Yahudi, umat pilihnya, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, dengan tragedi ini ada banyak pembelajaran yang kita bisa petik. Ya, dengan terjadinya corona di tahun 2020, ya, banyak hal yang bisa, sisi positif yang kita bisa petik, sekalipun ada sisi negatifnya. Mungkin tadi dikatakan kesedihan dan kepiluhan itu, duka mestapa itu melanda setiap keluarga. Mungkin karena dalam keluarga ada orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau saudaranya yang hilang karena meninggal, atau juga handai tolan, saudara-saudara dekat, famili dekat. Tetapi ada sisi positifnya dengan terjadinya pandemi corona ini. Antara lain bisa saya sebutkan, sekarang kita sudah dilatih untuk hidup bersih. Setiap kita pegang benda, kita pasti cuci tangan, kita ingin bersih.
Karena ternyata nilai kebersihan itu sangat-sangat luar biasa, memiliki nilai kesehatan yang tinggi. Apalagi sekarang kita tahu bahwa orang semua menghargai waktu. Ya, ada waktu tidur yang harus cukup, waktu olahraga, waktu yang memiliki kualitas, artinya quality time dengan keluarga. Kalau zaman dahulu sebelum ada pandemi corona ini, orang kurang menghargai quality time untuk bersama dalam keluarga. Ya banyak yang sibuk dengan hari-harinya, masing-masing dengan kegiatannya, yang kesemuanya mencerminkan bahwa yang lebih diutamakan adalah mencari uang, mencari uang, mencari uang. Dengan ada corona sekarang, sisi positifnya ada. Lebih daripada itu, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan satu pengharapan. Karena firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dengan tema Great is His faithfulness, artinya yaitu besar kesetiaanmu Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan kenapa Yeremia mengatakan besar kesetiaanmu Tuhan. Karena awalnya, kalau kita perhatikan di dalam pasal 3, awalnya disangka oleh Yeremia hilang lenyaplah kemasuran dia dan harapan dia kepada Tuhan. Nanti bisa baca di dalam ayat 18. Tetapi dengan iman, kalau kita baca lebih lanjut, dengan iman ternyata dia mengakui, ditulis di dalam ayat 31, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 33, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia, Anda dan saya semua. Artinya Tuhan tidak rela untuk selama-lamanya merisaukan anak manusia. Artinya apa? Badai pasti berlalu. Oleh sebab itu perhatikan, sesuai dengan tema kita, besar kasih setianya selalu baru setiap pagi. Bagaimana ini mungkin terjadi? Mari saya membawa Bapak Ibu kembali pada satu ingatan. Bagaimana bangsa umat pilihan Allah, bangsa Yahudi keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tempat perhentian. Mungkin bolehlah kita katakan tempat perhentian itu misalnya surga kekal. Bisa saja kita katakan demikian. Selama kita hidup dalam dunia ini, sama seperti gambaran perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana besar kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi, kita akan lihat. Karena firman Tuhan katakan begini, walaupun pada waktu mereka keluar, ya orang Israel keluar, orang ini mempunyai banyak harta benda, emas dan perak. Karena tercatat dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 35 dan 36 di sana dikatakan orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak serta kain-kain. Sehingga firman Tuhan selanjutnya dikatakan sepertinya mereka merampasi bangsa Mesir. Jadi apa? Mereka punya emas, perak yang cukup. Bukankah kita tahu emas gambaran daripada nilai mata uang? Artinya di dalam perjalanan mereka bisa membeli semua yang mereka butuhkan. Tapi ingat, uang bukan segala-galanya. Saya kasih contoh. Bagi orang-orang yang berada, kalau dahulu sebelum ada pandemi corona, kalau sakit perut sedikit atau pusing sedikit atau ada hal-hal sedikit saja, maka segera mereka mempunyai fasilitas uang, bisa terbang ke Singapura, bisa terbang ke luar negeri untuk check up, untuk melakukan penyembuhan. Tetapi dengan ada corona, di mana negara-negara lain juga lockdown, sehingga ada duit juga nggak bisa untuk pergi. Oleh sebab itu, mari di tahun 2021 di mana kita belum tahu sisa hari-hari tahun 2021 apa yang akan terjadi, hal-hal apa yang terjadi, tapi dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dikumandangkan, besar kesetiaanmu, great is his faithfulness. Bagaimana mungkin Yeremia mengatakan besar kasih setia Tuhan dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Ingat ya, bahwa firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 78 ayat 23, maka ia, yaitu Allah, memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka, yaitu umat Yahudi, hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit.
Ya, setiap orang telah makan roti malaikat yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Dengar baik-baik, dikatakan roti malaikat. Saya percaya roti ini bukan seperti roti dibuat oleh manusia. Ya, roti malaikat, wah luar biasa, sangat sehat. Tadi saya katakan ada uang pun belum tentu bisa beli kesehatan. Nah, mereka diberi gandum dari langit yang diberi nama roti malaikat untuk kebutuhan mereka setiap hari, dari mereka menyeberang laut Tebrau sampai roti itu, yaitu roti malaikat itu, yaitu mana itu berhenti ketika mereka sudah menginjakkan kakinya ke tanah perjanjian. Dan tentang roti malaikat ini, yaitu mana ini, firman Tuhan berkata melalui Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Saya akan bacakan ayat yang ke-4. Di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka masak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Artinya apa? Setiap hari untuk kebutuhan keperluan mereka, cukup mereka mengambil untuk kebutuhan sehari, dan jangan tinggalkan sampai besok. Karena di ayat 19 di sana dikatakan, kalau ada yang tinggalkan sampai besok, maka itu akan menjadi busuk. Ya, di ayat yang ke-20. Oleh sebab itu Musa katakan, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai hari esok. Ada juga yang boleh dikatakan ya yang keras kepala lah, ya, model-model orang yang keras kepala lah. Dia coba, tidak yakin, tidak percaya, dia tinggalkan sampai besok, ternyata busuk. Musa sampai marah. Tetapi untuk hari ke-6, di mana besok adalah hari Sabat, Musa perintahkan melalui firman yang disampaikan kepada dia bahwa umat ini harus mengambil double porsi untuk kebutuhan hari ke-6 maupun hari ke-7, dan apa yang mereka pungut di hari ke-6 bisa disimpan sampai hari esok, hari ke-7, dan tidak busuk. Dan ternyata luar biasa, ya. Firman Tuhan katakan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai besok. Nah, ternyata sampai besok itu di ayat selanjutnya, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbuah busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Luar biasa. Ketika mereka taat, setiap kebutuhan sehari mereka ambil cukup sehari, karena besok selalu baru. Tetapi khusus hari ke-6 mereka ambil double porsi, karena hari ke-7 tidaklah diturunkan mana, roti malaikat dari langit. Coba perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Setiap hari mereka memakan bukan makanan yang basi. Mereka selalu mendapatkan makanan fresh, baru, sehat. Sehingga kalau bagi mereka yang sungguh-sungguh taat, dari hari pertama mereka makan roti malaikat, mana yang turun dari langit, gandum yang turun dari langit, bagi kebutuhan mereka, mereka akan berjalan dengan penuh kesehatan sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu sebabnya Yeremia katakan selalu baru setiap pagi. Halo Bapak Ibu, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Saya ingin nyanyikan satu lagu sebelum saya lanjutkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, sebagai gambaran perjalanan hidup mereka bagi hidup kita juga. Karena mereka berjalan 40 tahun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, sementara 40 tahun merupakan gambaran hidup satu angkatan. Kalaulah kita hidup taat, penuh dengan iman kepada Tuhan, kita setiap hari membaca firman Tuhan sebagai roti yang hidup, yaitu firman Tuhan, maka saya percaya berkat Tuhan memberikan kita kesehatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau katakan, Tuhan katakan, akulah roti yang turun dari surga. Ingat, Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan firman itu ketika dia kembali ke surga, firman itu tidak ditinggalkan kepada kita. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman perkataan yang keluar dari bibir mulut Allah. Biarlah kita menjadi orang anak Tuhan yang setia, umat yang setia, yang taat selalu membaca firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan roti yang hidup, roti yang turun dari surga, untuk memberkali hidup kita setiap hari dengan berkat yang baru, sehingga kesehatan kita pun terjamin oleh karena berkat dan perkemuran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu, dan mari kita akan akhiri penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat, besar kasih setianya. Biarlah sampai tanggal 31 Desember 2021, di mana ada sisa hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan ketaatan, iman, kita hidup pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau dahulu bangsa Israel dapat dipelihara Tuhan sampai mereka menjejakkan kakinya ke tanah perjanjian, saya percaya bagi kita yang hidup taat, gambaran kehidupan orang Israel kiranya menjadi prototipe gambaran kita juga. Apabila kita hidup penuh dengan ketaatan, maka Tuhan akan siapkan kesehatan bagimu, karena janjinya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Luar biasa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami boleh mengalami tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Biar itu menjadi pengalaman yang kami alami seperti umat pilihan-Mu yang Tuhan tuntun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Biarlah kami Engkau tuntun juga dengan berkat-berkat anugerah-Mu yang selalu baru setiap pagi, karena besar kesetiaan-Mu. Great is your faithfulness. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kami semua diberkati. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta penghiburan dan pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang. Amin.